Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan proses perkuliahan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman serba ilmiah. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami, kelompok 11, akan mempresentasikan diskusi kami mengenai multimedia digital grafis, Comic Strip Creator, Clip Studio Paint Pro, dan Comic Pro. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Ahmad Firdaus dengan NIM 120205037 sebagai pemateri. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Dina Kurnia Ramadhania, dengan NIM 12020500034 sebagai pemateri sekaligus moderator. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke penyajian dan penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai pengertian komik dan komik digital. Secara umum, komik sering diartikan dengan cerita bergambar. Komik adalah suatu bentuk media komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah dimengerti. Komik sebagai media pembelajaran merupakan media yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam memahami suatu materi. Komik digital menurut Lamb dan Johnson tahun 2009 merupakan komik sederhana yang disajikan dalam bentuk media elektronik tertentu. Penyajian komik yang berbasis elektronik memungkinkan guru dapat membuat cerita komik lebih menarik dengan menambahkan unsur animasi dan suara dalam penyajiannya. Adapun perbedaan komik cetak dan komik digital, yang pertama dari aspek lama waktu pembuatan. Untuk komik cetak, 1 bulan itu baru mendapatkan 1 chapter, sedangkan komik digital 1 minggu sudah mendapatkan 1 chapter. Untuk cara mengaksesnya, cara mendapatkannya, komik cetak bisa kita dapatkan di toko buku, sedangkan komik digital bisa didapat dari website penyedia atau aplikasi tertentu yang menyediakan komik. Lalu untuk kualitasnya, komik cetak karena bentuknya fisik jadi terasa lebih nyata, sedangkan komik digital kurang nyata. Dari aspek respon pembaca, komik cetak bisa diberikan melalui sosial media, surat, atau email, sedangkan komik digital bisa diberikan langsung melalui kolom komentar. Jadi, misalkan ada aplikasi yang bernama Webtoon yang menyajikan komik. Nah, di situ ketika kita selesai membaca komik, kita bisa langsung menuliskan respon kita di kolom komentar. Selanjutnya, dari segi keuntungan, komik cetak itu bisa didapat setelah mencetak komik, sedangkan komik digital bisa mendapatkan keuntungan secara langsung ketika komiknya sudah jadi, lalu komiknya itu disebarluaskan di sosial media ataupun di aplikasi. Unsur-unsur komik menurut Gumelar tahun 2011, yang pertama ada space. Space itu merupakan ruang dalam komik berupa kertas, kanvas, atau ruang di media digital. Space ini berguna sebagai tempat bagi karakter dalam komik untuk melakukan aksi tertentu. Yang kedua ada image. Image juga elemen yang penting dalam komik karena bisa menunjukkan beberapa adegan yang ada dalam komik. Yang ketiga yaitu teks. Teks merupakan simbol dari suara yang ada dalam komik. Karena komik itu bentuknya visual, jadi teks itu seperti suara yang ada di dalam komik. Suara bisa berasal dari percakapan antar tokoh ataupun efek dari adegan yang sedang terjadi. Nah, suara yang ada dalam komik itu biasanya ditulis dalam balon kata pada setiap tokoh di komik.
Teks itu harus ditempatkan dengan jelas agar mudah dibaca dan tidak mengganggu gambar di dalam komik. Yang keempat ada color. Color merupakan warna di dalam komik. Nah, pewarnaan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada warna cahaya, yang berasal dari 3 cahaya warna utama, seperti merah, biru, dan hijau. Lalu ada warna cat transparan yang dihasilkan oleh 4 warna utama, seperti biru muda, pink, kuning, dan lain sebagainya. Dan warna tidak transparan atau warna tidak tembus pandang yang berasal dari 5 warna utama, yaitu putih, kuning, merah, biru, dan hitam. Yang kelima yaitu voice, sound, and audio. Nah, voice ini, bedanya apa? Voice ini merupakan hasil ucapan atau kata-kata yang dikeluarkan melalui mulut oleh tokoh, baik manusia, hewan, maupun makhluk lain. Nah, sedangkan sound itu hasil bunyi, apapun yang dikeluarkan melalui mulut, baik dari gesekan suatu benda, hewan, atau tumbuhan. Sedangkan audio itu lebih cenderung pada hasil suara alat elektronik seperti komputer, radio, televisi, dan telepon. Selanjutnya yaitu unsur-unsur bahasa di dalam komik. Menurut Nurgiantoro tahun 2013, unsur-unsur bahasa di dalam komik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penokohan. Penokohan yaitu berupa subjek yang dikisahkan dalam komik. Tokoh adalah pelaku atau penderita peristiwa. Dan pengurutan peristiwa-peristiwa inilah yang akan membentuk alur. Selanjutnya alur. Alur merupakan perjalanan hidup tokoh cerita yang telah dikreasikan sedemikian rupa sehingga tampak menarik serta mampu memancing munculnya daya suspense dan surprise. Yang ketiga, tema dan moral. Aspek isi yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang keempat, ada gambar dan bahasa. Jadi gambar dan bahasa merupakan unsur yang secara nyata bisa ditatap karena memang itu merupakan representasi dari komik. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ahmad Firdaus. Saya persilakan. Baik, buat yang selanjutnya itu software digital komik. Nah, jadi di sini kita harus ketahui dalam membuat buku komik memerlukan beberapa elemen yang berbeda, bekerja sama untuk membuat cerita dan yang fantastis. Kemudian ketika memilih software dan aplikasi, kita harus mengerti bahwa sebagian besar program ini harus berfokus pada baik sisi ilustrasi ataupun sisi skrip. Nah, sehingga kita memerlukan beberapa aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat media pembelajaran yang berhubungan dengan pembuatan komik ini. Nah, justru itu di sini akan dijelaskan mengenai beberapa software digital komik. Nah, di sini aplikasi pertama yang dapat kita gunakan yaitu Comic Strip Catcher. Di mana media aplikasi Comic Strip ini adalah media untuk membuat sebuah komik melalui gawai. Dan menurut pendapat Ghazali pada tahun 2020, bahwa aplikasi Comic Strip ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat rangkaian gambar dan di dalamnya berisi sebuah cerita di mana cara menggunakan aplikasi Comic Strip ini itu dengan bantuan gawai. Nah, maka dari itu, apabila aplikasi ini digunakan sebagai media pembelajaran, tentunya siswa membutuhkan sebuah gawai. Nah, ini adalah software membuat komik strip paling sederhana di antaranya, di mana Anda dapat membuat hingga 2 komik paralel, mana masing-masing terdiri dari 3 adegan. Software ini juga menawarkan berbagai adegan, karakter, atau latar belakang untuk membuat komik strip. Nah, di aplikasi Comic Strip Creator ini, Anda bisa membuat sampai 2 komik paralel, di mana tiap komiknya itu terdiri atas 3 adegan. Nah, dalam aplikasi ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini adalah bentuk dari aplikasinya, gambar dari aplikasinya. Kemudian di sini telah disediakan berbagai fitur. Yang pertama itu balance, atau biasa juga kita gelembung teks. Nah, fungsinya ini untuk menambahkan berbagai gaya kotak dialog di atas bingkai dan memasukkan dialog dari setiap karakter. Nah, kemudian bagian frames. Nah, frames ini berfungsi untuk menambahkan, mengubah ukuran, dan menghapus bingkai. Nah, kemudian ada clip arts,
Nah, fungsi dari clipboard ini yaitu untuk mengubah ukuran dan menghapus alat clip art. Jadi maksudnya itu teman-teman sekalian dapat menghapus bentuk karakter ini ataupun menambahkan bentuk karakter yang lain. Nah, kemudian yang terakhir ada background. Nah, background ini berfungsi untuk menyediakan atau menambahkan background atau latar dari folder eksternal. Baik, selanjutnya yaitu Clip Studio Paint Pro. Clip Studio Paint Pro merupakan perangkat lunak standar industri untuk seniman manga dan merupakan software yang paling populer bagi kalangan desainer dan ilustrator. Clip Studio Paint dapat digunakan untuk menciptakan komik, desain game, dan animasi. Salah satu kompetitor utama Clip Studio Paint itu adalah Photoshop yang merupakan pemain lama dan masih menjadi software standar industri sampai sekarang. Clip Studio Paint dijual dalam berbagai versi dengan fitur dan harga yang berbeda. Ada Debut dengan fitur-fitur dasar, Pro yang merupakan edisi standar, dan X sebagai versi dengan fitur paling lengkap. Nah, bisa kita lihat perbandingan versi pada Clip Studio Paint. Untuk yang debut, itu merupakan yang dasar, yang basic, untuk membuat ilustrasi teks, dan fungsi 3D-nya juga hadir sebagai mode yang standar. Untuk perbandingan tiap fitur-fiturnya, bisa dilihat di link ini. Di sini bisa teman-teman lihat ya, ada item-item apa saja yang ada di debut, yang tidak ada di Pro, yang tidak ada di X, atau sebaliknya. Di sini terlihat ya, di yang bagian debut ini lebih banyak silangnya. Lihat, Clip Studio Paint X lebih lengkap. Clip Studio Paint Pro juga masih lebih lengkap dibandingkan yang versi debut. Baik, selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan dari Clip Studio Paint. Untuk keunggulannya, yang pertama, fleksibilitas menggambar. Kita bisa memilih antara menggunakan mouse atau menggunakan pen tablet dalam menggambar manga ataupun komik. Diberikan kebebasan dan gimana nyamannya kita ketika membuat komik ataupun manga. Yang kedua, pilihan brush-nya yang beragam. Di Clip Studio Paint ini kita bisa membuat dan juga memodifikasi brush untuk menyesuaikan efek yang kita butuhkan. Sedangkan kebanyakan software ilustrasi lainnya hanya mempunyai pilihan brush yang terbatas dan tentunya membatasi kreativitas kita juga. Lalu yang ketiga, bagus untuk membuat detail gambar karena pilihan brush yang beragam tadi, sehingga kita bisa membuat detail gambar yang lebih bagus. Yang keempat, yaitu pilihan mewarnai lengkap. Software CSP ini punya tool untuk mewarnai yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita untuk menciptakan warna yang vibran dan cantik. Kita juga bisa menggambar baik dalam format RGB maupun CMYK. Yang selanjutnya, kemampuan olah 3D model. Yang selanjutnya, kemampuan impor dan ekspor file. Clip Studio Paint mendukung semua format file, baik dari JPEG, TIFF, PNG, BMP, PSD atau PSB, dan juga format Paint Tool SII. Jika kita menghendaki untuk mengekspor file kita ke format Kindle atau EPUB untuk e-book, CSP pun juga bisa. Nah, selanjutnya animasi frame by frame. Nah, CSP khususnya terutama CSP X mempunyai kemampuan olah animasi unggulan yang dikomunikasikan dengan tool menggambar yang superior. Selanjutnya untuk kekurangannya, menyajikan desain UI yang rumit. Jadi tampilan layout toolnya itu terlihat sulit untuk dipahami untuk kita yang pemula.
Selanjutnya, tidak bisa digunakan untuk membuat jenis vektor art. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Nah, kemudian untuk Komikpo. Komikpo merupakan sebuah perangkat lunak yang diperuntukkan dalam pembuatan komik atau manga. Nah, Komikpo ini merupakan salah satu program yang dahulunya memiliki nama Manga Maker. Nah, perangkat ini biasa juga digunakan untuk membuat komik yang pernah dibuat sebelumnya atau membuat komik baru serta desain layout yang sudah disediakan oleh Komikpo. Nah, cara kerjanya itu ini seperti yang telah ada pada gambar, jangan membuka aplikasi, lalu secara otomatis akan terdapat tombol pop-out layout komik. Nah, seperti ini. Nah, untuk kemudian setelah kita memilih layout, akan sebuah tampil untuk ini sebuah tampil kertas kerja di mana kita dapat mengoperasikan atau untuk membuat gambar komik yang mau kita buat. Nah, contohnya itu terdapat pack, ada fitur pack, panel, 3D karakter, lain-lain, dan sampai snap asset. Kemudian, angka selanjutnya itu perangkat lunak Komikpo telah menyediakan tokoh atau karakter, background, sound effect, serta ekspresi wajah, dan pengatur gerak. Dengan cara itu cukup mengeseret dan melepaskan karakter kertas kerja tersebut dari menu 3D karakter. Nah, seperti dalam ada gambar ini. Nah, untuk selanjutnya, setelah memilih karakter yang sesuai dengan naskah, maka kita akan melakukan pengeditan, dimulai dari change face atau mengubah wajah, kemudian change pose. Nah, change pose ini maksudnya kita mengubah untuk badan atau mengubah pose badan. Kemudian ada change item. Nah, change item ini masalahnya kita mau menambahkan kacamata atau aksesoris lainnya. Kemudian serta itu diedit, perlu ditambahkan background yang sesuai dengan komik yang kita buat atau karakter yang kita buat. Seperti pada gambar ini yang telah ditambahkan background sebuah kota. Kemudian kita akan mengatur gestur dan mimik wajah. Maksudnya di sini itu kita akan menyesuaikan bentuk mata dan ekspresi wajah, apakah senang, sedih, ataupun lainnya. Nah, seperti pada gambar layar kerja ini. Kemudian, langkah selanjutnya dengan menambahkan balon percakapan. Balon percakapan pada teks merupakan hal yang sangat penting untuk pembuatan cerita komik karena dengan adanya balon percakapan dan teks yang kita buat, maka pembaca akan lebih tahu mengenai maksud dan tujuan kita untuk membuat komik tersebut. Kemudian, penambahan balon percakapan terdapat pada menu balon dengan cara klik double serta seret balon percakapan ke atas layar kerja. Lalu atur atau geser balon teks sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian sisipkan teks di dalam balon percakapan tersebut dengan mengklik balon teks tersebut, lalu tulislah dialog yang ingin kita tambahkan dalam karakter tersebut. Untuk selanjutnya, berhubung komik yang telah kita buat, mulai dari karakter, background, balon teksnya, setelah itu semua, kemudian kita ke tahap terakhir dengan cara mengekspor filenya. Kemudian dengan menyimpan hasil komik, file disimpan dalam menu file, kemudian di save dengan menggunakan format JPEG atau format bentuk gambar. Kemudian komik dapat tersimpan pada perangkat lunak Komikpo pada laptop atau PC yang digunakan. Nah, hasil komik juga dapat disusun ke Microsoft Word 2010 dan disimpan dalam bentuk PDF. Nah, inilah hasil akhir dari komik digital, di mana tadi kita telah mengatur karakternya, menambahkan aksesoris, menambahkan latar belakang, sampai menambahkan balon percakapan dan dilengkapi dengan teksnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Penerapan digitalisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Digital design adalah salah satu jenis komunikasi visual yang menyajikan informasi atau produk atau layanan melalui antarmuka digital. Penerapan digitalisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah e-komik. Komik digital merupakan suatu bentuk cerita bergambar dengan tokoh karakter tertentu yang menyajikan informasi atau pesan melalui media elektronik. Sebelum membuat komik, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu unsur-unsur komik, baik unsur dasar, unsur visual, maupun unsur bahasa.
Pembuatan komik digital dapat menggunakan beberapa software seperti Comic Strip Studio, Clip Studio Paint Pro, dan Comic Pro. Nah, software tersebut digunakan sesuai kebutuhan pembuat komik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, boleh di diskusi forum LMS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.